Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, senang sekali saya Eri dari BNPT berkesempatan untuk berbagi tentang pencegahan paham radikalisme di kalangan mahasiswa dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Telkom University tahun 2020. Terkait dengan aksi radikal terorisme, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan beberapa istilah yang sering kita dengarkan dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme. Yang pertama adalah terorisme itu sendiri. Definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Definisi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Yang kedua adalah radikalisme atau radikal terorisme. Sebagai faktor utama penyebab aksi terorisme, radikalisme atau radikal terorisme ini kami definisikan sebagai suatu ideologi, ide atau gagasan, dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim yang ciri-cirinya antara lain anti Pancasila, anti Undang-Undang 1945, anti kebinekaan, anti NKRI, serta menyebabkan disintegrasi bangsa. Bibit dari radikalisme atau radikal terorisme ini adalah sikap intoleransi, yaitu orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang ia tidak setujui. Terorisme terjadi bukan serta-merta begitu saja, namun ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Penyebab utama dari aksi terorisme ini adalah kami kenali sebagai radikalisme atau radikal terorisme. Namun faktor ini bukan faktor tunggal, ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan munculnya aksi terorisme ini. Antara lain kesenjangan ekonomi, sosial, pendidikan, serta situasi global dan situasi nasional yang dapat memicu seseorang yang memiliki paham radikal terorisme melakukan aksi terorisme. Terkait dengan paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa, perlu kita identifikasi beberapa pola radikalisasi di kalangan mahasiswa. Infiltrasi paham radikal terorisme yang mempengaruhi mahasiswa maupun masyarakat secara umum terjadi secara sistematis baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Radikalisme terhadap mahasiswa melalui pertemuan-pertemuan tertutup berisi indoktrinasi kepada mahasiswa baru oleh para senior dan alumni yang dilakukan oleh mahasiswa secara tertutup di tempat-tempat tinggal mahasiswa seperti kos dan asrama, serta tempat ibadah serta ruang publik di area kampus. Meskipun saat ini pihak kampus sudah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya dari aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, namun kegiatan indoktrinasi tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terjadi secara masif di dunia maya. Mahasiswa yang telah terpapar radikalisme menjadi ancaman berbahaya karena merupakan generasi emas bangsa di masanya, serta masa yang akan datang karena akan menyebarkan konten paham radikal ini secara sadar maupun secara tidak sadar. Kami sampaikan beberapa ciri-ciri kelompok radikal yang dapat dikenali di lingkungan kampus sebagai berikut. Yang pertama, tertutup dan tidak mau terbuka pada pandangan lain, apalagi bagi kalangan mereka yang beda keyakinan. Yang kedua, mudah mengkafirkan orang lain bahkan terhadap sesama beragama muslim. Ingin menegakkan hukum agama menggantikan dasar negara yang dipandang toghut atau pemerintah yang kafir. Keempat, menempatkan barat secara ideologis, politis sebagai ancaman terhadap kesatuan umat. Yang kelima, mengajak keanggotaan melakukan diskusi tertutup, bahkan harus melakukan pembaiatan. Serta yang keenam, sebagian mengambil cara non-kekerasan dan sebagian lagi mengambil cara kekerasan serta sudah mengarah pada tindakan radikal terorisme. Untuk menggambarkan situasi radikalisme di kalangan mahasiswa, kami sampaikan hasil survei dari Alfara pada tahun 2017 kepada kalangan pelajar dan mahasiswa terkait dengan radikalisme di lingkungan mahasiswa dan pelajar. Hasil survei Alfara menyebutkan bahwa 23% dari kalangan mahasiswa setuju melaksanakan jihad untuk mendirikan khilafah. Sedangkan 18%-nya menyatakan khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal bagi NKRI. Hasil survei tersebut juga menyebutkan bahwa dari seluruh responden yang disurvei oleh Alfara, menyatakan 58,5% memiliki pandangan radikal, 51,1%-nya memiliki pandangan intoleran, dan 7%-nya siap melakukan aksi terorisme, dan 34,1%-nya melakukan aksi intoleransi. Peneliti LIPI Anas Saidi mengatakan radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa sejak tahun 2016. Prosesnya dilakukan secara tertutup. Proses perekrutan jaringan hingga pemilihan jaringan mereka lakukan secara terorganisir. Perlu kami sampaikan juga fakta-fakta radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa. Yang pertama adalah Zefrizal Nanda Mardani. Lahir di Trenggalek 30 Desember tahun 1993, merupakan mahasiswa UNAIR yang pergi ke Syria bersama istrinya yang juga Fakultas Sains UNAIR. Zefrizal pernah menyabet medali emas Olimpiade
astronomi di Ukraina tahun 2007. Sebelum dicurigai pergi ke Suriah sejak tahun 2014 dan selama 2 semester tidak pernah terlihat di kampusnya. Yang kedua adalah Siti Lestari, merupakan mahasiswa semester akhir Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hilang diduga dibawa oleh kekasihnya, mantan napi terorisme Bahru Naim ke Suriah. Akun Facebooknya banyak sekali menuliskan soal Suriah dan keinginannya untuk pergi ke Suriah. Saat ini, melalui komunikasi media sosial, dia mengabarkan kepada teman-temannya telah berada di Suriah dan menggambarkan situasi di Suriah saat ini. Dan yang ketiga adalah Rudy Zailani, merupakan alumnus Universitas Islam Bandung, bergabung dengan ISIS melalui Turki. Bergabungnya Rudy berdasarkan laporan akun Twitter berbagai milisi ISIS di Indonesia dengan mengunggah dokumen berupa foto ijazahnya pada Mei dan April 2015. Keluarga sempat berkomunikasi dengan Rudy, saat ini dia mengaku tengah berada di Singapura. Lalu bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan oleh BNPT? Menurut Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 dan PP 77 Tahun 2019, BNPT bertugas menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Strategi pencegahan terorisme tersebut didukung dan diperkuat dengan kerjasama internasional. Strategi pencegahan terorisme oleh BNPT yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Kesiapsiagaan nasional ini dilakukan untuk menciptakan kondisi siap siaga bagi seluruh komponen bangsa, baik itu masyarakat, aparat, maupun seluruh komponen lainnya, dalam menghadapi peristiwa atau aksi terorisme. Strategi yang kedua merupakan kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Kontraradikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontranarasi, kontrapropaganda, dan kontraideologi. Kontraradikalisasi dilaksanakan oleh BNPT untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme yang tersebar melalui berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, media sosial, serta media berbasis digital lainnya. Karena pada prinsipnya seluruh masyarakat memiliki akses terhadap informasi, terlebih lagi informasi yang bermuatan paham radikal terorisme ini merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh paham radikal terorisme. Strategi yang ketiga adalah deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi dilakukan untuk mengembalikan atau membalikkan pemahaman terhadap orang-orang yang telah terpapar paham radikal terorisme ini, sehingga saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka tidak membawa kembali paham-paham berbahaya ini di tengah-tengah masyarakat. Pencegahan paham radikal terorisme yang dilaksanakan oleh BNPT dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui strategi kontraradikalisasi. Strategi kontraradikalisasi ini dilaksanakan melalui program kontrapropaganda dunia maya yang dilaksanakan oleh Pusat Media Damai BNPT. Pusat Media Damai BNPT atau PMD memiliki tupoksi untuk monitoring dan analisa perkembangan propaganda ideologi radikal di dunia maya, pengolahan multimedia sebagai instrumen kontrapropaganda, antara lain situs informatif, edukatif, dan komunitas damai. PMD juga melaksanakan kegiatan dialog workshop, campaign dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme. Pusat Media Damai juga melaksanakan penyebaran atau distribusi kontrapropaganda, kontrarasi, dan kontraideologi melalui publikasi cetak, produksi konten kreatif, televisi dan radio, serta media massa. Berkaitan dengan upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan mahasiswa, kali ini kita akan fokus pada kontraradikalisasi yang dilakukan di tengah-tengah lingkungan mahasiswa. Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan paham radikalisme di kalangan mahasiswa, yang pertama adalah peningkatan deteksi dini pihak kampus kepada mahasiswa melalui peningkatan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan kampus. Yang kedua adalah peningkatan daya tangkal mahasiswa terhadap paham radikalisme melalui penyampaian wawasan kebangsaan dan moderasi. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi, pengenalan narasi kontra ideologi radikal terorisme, pelatihan bela negara kepada mahasiswa, pembentukan agen perdamaian di kalangan mahasiswa untuk menyampaikan pesan-pesan damai guna menangkal paham radikal terorisme, serta pembentukan karakter mahasiswa Indonesia yang anti terhadap paham radikal terorisme. Demikian teman-teman, apa yang dapat kami bagikan terkait dengan pencegahan paham radikalisme di kalangan mahasiswa.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi upaya peningkatan pemahaman serta pencegahan penyebaran paham radikalisme di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Telkom University. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.